Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Semua manusia hidup dan manusia berusaha untuk hidup lama, hidup sukses, hidup berhasil. Tapi Yesus satu-satunya yang datang dan tujuannya dia hidup waktu pertama kali dia datang adalah untuk mati. Manusia pada hakikatnya takut mati. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa di dalam dia manusia tidak perlu takut mati. Semua manusia hidup untuk bisa mencapai masa depan, cita-cita, mendapatkan apa yang manusia mau. Tapi Yesus menunjukkan jalan yang lain. Kamu menemukan kehidupan yang sejati waktu kamu mau kehilangan dirimu sendiri. Hidup untuk orang lain. Manusia pada hakikatnya tabiat kita sangatlah selfish. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Apa yang dialami Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sebetulnya seharusnya kita. Penghinaan, penghakiman, menanggung upah karena perbuatan sendiri. Manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena Tuhan jahat. Manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia jahat. Kenapa harus disalib kayak gitu? Kenapa nggak pakai cara lain? Kenapa nggak langsung ada utusan aja yang menggantikan dia? Strom. Bisa di strom, bisa dipancung, bisa ditusuk. Perang dunia ke-1 dibilang akhir zaman. Perang dunia kedua akhir zaman. Pertama orang harus tahu akhir zaman itu kapan. Yang kita pusingkan bukan kapan Tuhan datang. Tapi bagaimana kamu hidup. Keluarga berantakan, kerjaan berantakan. Siapa yang dipermuliakan? Ya bukan Yesus, setan. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Berbuat baiklah, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bible menggaransi bahwa hanya Yesus jalan keselamatan dan hidup. Pertanyaan saya, apakah kita hanya tahu Yesus atau kita mengalami Yesus? Beda. Karena orang yang tidak pernah mengalami sesuatu akan terus meragukan hal tersebut. So langsung aja di Cahaya Bagri Negeri. Welcome Pastor Michael. Thank you so much. Thank you. Senang boleh kembali lagi. Ini kita sudah sekitar berapa bulan ya waktu itu. Betul. Di sini juga syutingnya. Dan banyak banget dari penonton kita yang sangat diberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita spesial juga kedatangan satu host lagi. Ya langsung aja The deh. more the merrier. Ya kan? Ya biar. Oke, ini pertanyaan banyak orang juga di sosial media ya. Apalagi kita kan akan masuk ke Paskah. Kita memperingati bagaimana Tuhan kita Yesus mati di kayu salib gitu. Tapi banyak orang mempertanyakan mengapa Yesus harus disalib kayak gitu. Kenapa sih Tuhan harus disalib? Nah, menurut Pastor Michael gimana? Plain and simple, salib Kristus adalah bukti bahwa Tuhan yang gak kelihatan, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menepati janjinya. Bahwa Tuhan yang mengasihi umat manusia tidak meminta manusia untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk boleh datang kepada Dia. Tapi Yesus Kristus satu-satunya yang datang sesuai dengan apa yang Dia janjikan, supaya barang siapa manusia yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Salib adalah Tuhan yang datang untuk menghampiri manusia. Salib adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi dan semua yang ada di dalamnya, yang mengasihi ciptaannya. Yang pertama-tama tidak meminta ciptaannya untuk mengasihi dia terlebih dahulu, tapi dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kita dikasihi, maka kita bisa mengasihi. Wow. Nah, ini menarik banget ya, Pastor. Jadi Tuhan itu meninggalkan ibaratnya kebesarannya untuk mengasihi kita. Nah, kadang kita suka berpikir ya, justru manusia banyak terbalik, Pastor, malah justru yang kecil pengennya terlihat besar. Nah, itu kalau kita mendalami makna daripada kematian Yesus itu seperti apa, Pastor melihat? Orang hanya melihat seringkali salib adalah sebuah peristiwa. Tapi sebetulnya salib bukanlah hanya sekedar sebuah peristiwa. Tapi salib adalah sebuah gaya hidup. Salib adalah pola. Saya selalu berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus meninggalkan mahkota, naik ke atas kayu salib, supaya kita bisa dari kayu salib kembali menuju mahkota. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah menghapus hukuman. Yang dihapus bukan hukum, tapi yang dihapus adalah penghukuman. Hukuman kenapa? Karena ada hukum yang dilanggar. Yang melanggar hukum bukan Tuhan yang menetapkan hukum. Yang melanggar hukum adalah manusia.
Tanpa kasih, hukum mematikan. Tapi oleh karena dan melalui kasih, hukum menghidupkan. Tuhan memberikan hukum supaya manusia boleh hidup di dalam ketetapan-ketetapan hukum tersebut. Dan hukum membawa kesejahteraan. Karena hukum mengandung prinsip, hukum mengandung berkat, hukum mengandung penyediaan. Tabur tuai adalah hukum. Melayani, mengasihi adalah hukum. Nah, orang percaya seringkali merasa karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita manusia tidak perlu berbuat apa-apa. Saya selalu katakan bahwa ya, karena keselamatan manusia adalah kasih karunia. Tapi sebetulnya yang tersedia buat manusia adalah upah, bukan hanya kasih karunia. Oleh karena kasih karunia, kita boleh kembali mendapatkan, mencapai upah yang sejatinya tersedia buat manusia. Tapi tanpa kasih karunia, nggak usah ngomong upah, karena kita didisqualified. Tapi kasih karunia Tuhan mengkualifikasi kita kembali, supaya kita kembali sesuai dengan yang Tuhan rencanakan waktu Dia menciptakan manusia di kitab Kejadian. Saya suka berkata bahwa sebetulnya salib Kristus itu sudah ada di Kejadian 1 ayat pertama. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Salib di mana? Salib adalah kata dan. Bumi tidak pernah diciptakan dengan rancangan Tuhan terpisah dari langit. Manusia tidak pernah direncanakan Tuhan diciptakan terpisah dari Tuhan. Kata dan adalah kata yang menghubungkan. Kata dan adalah kata relasi. Kata dan adalah kata relasional. Itulah salib. Salib menghubungkan bumi yang terpisah dengan sorga oleh karena dosa. Oleh sebab itu waktu Tuhan Yesus Kristus menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas kayu salib, Dia menyerahkan rohnya ke tangan Bapa. Yang pertama terjadi adalah tabir di bait suci terbelah dari atas ke bawah. Yang pertama terjadi oleh karena penebusan karya salib, hubungan manusia yang terpisah sekarang ada jalan supaya langit tidak perlu terpisah dari bumi. Manusia tidak perlu terpisah lagi dari penciptanya, tapi langit dan bumi menjadi satu. Saya selalu berkata bahwa yang Tuhan rindukan, manusia diciptakan bukan sebagai hanya hamba, bukan diciptakan seperti robot, tapi yang Tuhan rindukan adalah manusia diciptakan sebagai pendampingnya. Makanya waktu Adam pertama diciptakan, Hawa tidak diciptakan, perempuan tidak diciptakan di waktu yang bersamaan. Adam diciptakan terlebih dahulu. Bayangkan semua makhluk yang lain memiliki jantan dan betina, tapi Adam tidak memiliki pasangan. Karena sejatinya pasangan Adam adalah Tuhan sendiri. Tapi waktu Tuhan menempatkan perempuan untuk manusia bisa menggenapi rencana Tuhan di bumi, sesuai dengan yang juga disingkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa hubungan seorang laki-laki dan perempuan di dalam konteks covenant, perjanjian, pernikahan, suami dan istri, mencerminkan hubungan Tuhan dengan manusia yang ditebus bukan dengan darah binatang, tapi dengan darahnya sendiri. Sekali lagi, Dia menunjukkan pola. Apa yang Dia tunjukkan? Pola mengasihi. Tapi kita tidak mungkin bisa mengasihi tanpa kita terlebih dahulu dikasihi. Dan Sang Pencipta datang ke bumi untuk mengasihi kita yang tadinya nggak layak untuk dikasihi. Tapi kita bukan hanya dipindahkan tempatnya dari neraka kepada sorga, tapi kita dikembalikan kepada gambar Tuhan yang semula. Oke, buat kalian semuanya mungkin yang punya masalah, kalian lagi bergumul tentang berbagai hal, kalian bisa langsung menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Ini adalah layanan doa atau konseling dari Cahaya Bagi Negeri. Kalian langsung bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Konteksnya mungkin banyak orang memandang salib itu adalah, apalagi saat itu kan cara terhina ya. Betul. Dan lain. Nah, kenapa harus menempuh jalur salib tersebut? Apakah sedang menunjukkan bahwa Dia mau sama kayak kita, mau dihina, mau diperlakukan tidak adil, atau seperti apa? Jadi kadang kan bagi mereka kan akan bertanya, ya kenapa harus disalib kayak gitu? Kenapa nggak pakai cara lain? Kenapa nggak langsung ada utusan aja yang menggantikan Dia? Strom. Bisa di strom, bisa dipancung, bisa ditusuk. Buat manusia harus sadar bahwa apa yang dialami Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sebetulnya seharusnya kita. Penghinaan, penghakiman, menanggung upah karena perbuatan sendiri. Manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena Tuhan jahat. Manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia jahat. Manusia bisa diselamatkan bukan karena manusia baik. Manusia diselamatkan karena Tuhan Yesus baik. Tapi buat Tuhan Yesus,
Kenapa harus salib? Simple. Karena kehendak Bapa. Jadi apa yang Yesus lakukan bukan hanya menunjukkan apa yang seharusnya ditanggungkan kepada kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan juga menunjukkan apa yang seharusnya dihidupi oleh manusia yang menerima kuasa penebusan salib Kristus. Waktu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai. Tetelestai itu Tuhan tidak mengatakannya dengan pasrah, kayak kesannya akhirnya selesai juga. No. Tapi Yesus mengumpulkan segenap kekuatan. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena arti dari kata tetelestai, it is finished. Bukan I am finished. It is finished itu sebuah deklarasi. Ada 3 unsur. Pertama, peperangan sudah dimenangkan. Kedua, hukuman yang ditangguhkan sudah dibayarkan. Itu arti daripada kata tetelestai. Dan yang nomor 3, arti dari kata tetelestai yang mungkin banyak orang lupa, hutang sudah dibayarkan. Ditebus. Berarti pernyataan itu adalah perkataan kemenangan, pernyataan kelepasan, pernyataan yang memiliki unsur sukacita, bukan kekalahan. Tapi yang menarik, kata tetelestai juga memiliki arti seperti seseorang yang sedang berkata, karena bagian yang harus diselesaikan sudah diselesaikan, bagian berikutnya bisa dimulai. Seperti Yesus sedang berkata, karena aku selesai, sekarang umat yang percaya kepada apa yang aku lakukan bisa memulai pekerjaannya. Jadi saya selalu berkata bahwa salib itu adalah transisi. Salib bukan akhir. Salib barulah awal dari perjalanan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Makanya kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus namanya adalah jalan iman. Kehidupan iman. Berarti setelah terima Yesus itu bukan akhir. Perjalanan kita baru dimulai. Menuju kemana? Menuju kepada rencana rancangan awal Allah. Saya selalu berkata bahwa manusia tidak diciptakan di sorga, manusia diciptakan di bumi. Dan Yesus waktu dia berkhotbah melayani selama di bumi, yang selalu dia katakan adalah kerajaan sorga seumpama. Injil yang kita percaya bukan sekedar Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan sorga. Injil kerajaan sorga berarti tidak hanya berhenti Yesus datang untuk pertama kali, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Tapi berlanjut, dia kirim, utus, berikan Roh Kudusnya. Ngapain Roh Kudus? Memperlengkapi, mempersiapkan, mempelainya. Dan dia akan datang kembali untuk kali yang kedua. Itu Injil kerajaan sorga. Nah, ini menarik Pastor. Ini kan kita bicara tentang penebusan. Iya. Ada yang berkata, firman Tuhan juga berkata, bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Seperti itu. Nah, tapi fungsi daripada amanat agung itu kan menjadikan semua bangsa murid dia. Betul. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya seperti apa konteks daripada kita dipilih Tuhan sama konteks daripada Yesus datang untuk membuat kita supaya bisa memuridkan itu. Ya, sebetulnya seperti saya katakan, karena salib Kristus itu menunjukkan pola atau kultur dari kerajaan sorga yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus satu-satunya yang datang ke dunia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Semua manusia hidup dan manusia berusaha untuk hidup lama, hidup sukses, hidup berhasil. Tapi Yesus satu-satunya yang datang dan tujuannya dia hidup waktu pertama kali dia datang adalah untuk mati. Manusia pada hakikatnya takut mati. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa di dalam dia manusia tidak perlu takut mati. Semua manusia hidup untuk bisa mencapai masa depan, cita-cita, mendapatkan apa yang manusia mau. Tapi Yesus menunjukkan jalan yang lain. Kamu menemukan kehidupan yang sejati waktu kamu mau kehilangan dirimu sendiri. Hidup untuk orang lain. Manusia pada hakikatnya tabiat kita sangatlah selfish. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Dia perkenalkan cara memandang hidup, di mana kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan dan hidup untuk orang lain. Jadi yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah cara memandang, konsep yang berbeda.
Buat manusia, waktu dia disalibkan, dia adalah penjahat, dia terhina, dia adalah orang yang paling rendah. Tapi di mata Tuhan semesta alam, salib Yesus adalah kunci kemenangan, kunci keberhasilan, sukacita yang dahsyat. Apa yang tidak dilihat oleh manusia adalah sebuah realita. Realita yang gak hanya terkekang di dalam kurun waktu dan juga dunia ini. Tapi apa yang Yesus lakukan itu tetap bersuara dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Jadi ada nilai kekekalan yang diperkenalkan kembali kepada manusia oleh karena salib Yesus. Di mana manusia hanya melihat yang sementara. Tapi Tuhan memperkenalkan sifat kekekalan. Jadi waktu seseorang mengikuti Yesus Kristus dan dimulai dari salib, makanya Tuhan menghendaki untuk kita hidup sama seperti Dia hidup. Untuk kita memiliki hati, pikiran, perasaan yang terdapat di dalam Tuhan Yesus. Filipi pasal yang kedua. Yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai suatu hal yang patut untuk dipertahankan, tapi dia kosongkan dirinya, dia taat kepada Bapaknya, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Salib adalah pembelajaran, contoh model bagaimana seharusnya manusia hidup. Bagaimana manusia seharusnya hidup? Taat. Tapi salib bukan hanya model pembelajaran sebagai teori. Kuasa salib itu pun yang memampukan manusia untuk bisa mengikuti pola hidup yang diperkenalkan oleh karena salib. Karena susah ya pasti ya. Kalau kita nggak, maksudnya percaya kuasa salib itu hidup serupa dengan Yesus itu kayak. Makanya sebetulnya orang yang baru lahir baru itu perjalanan baru dimulai. Kita belum tahu apa-apa. Setelah salib dan oleh karena salib kita harus mengenali isi hati Tuhan itu sebetulnya apa. Contoh Kejadian 1 ayat 28, sebelum Tuhan memberikan kepada Adam tujuan hidup, diberkati dulu. Oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, cara berpikir kita adalah kita bekerja supaya diberkati, beribadah supaya diberkati, melakukan segala sesuatu supaya diberkati. Pola kerajaan yang baru, kita diberkati dulu untuk bekerja, diberkati dulu untuk berkeluarga, diberkati dulu untuk melayani. Maksudnya gimana tuh? Itu adalah konsep ketuhanan yang mulai berubah. Tadinya Tuhannya kita soalnya. Sekarang Tuhannya Dia. Sekarang kita tidak mengejar berkat. Tapi sekarang berkat adalah memang bagian hidup semua orang percaya. Yang menghidupi tujuan Sang Pencipta dalam kehidupannya. Gimana cara aksesnya? Iman. Gimana cara bisa hidup di dalam iman yang bertumbuh? Yesus berkata iman sebesar biji sesawi. Berarti bukan masalah berapa besar imannya, tapi apakah imannya bertumbuh, imannya berkembang, imannya punya kehidupan atau tidak. Nah, gimana iman itu bisa bertumbuh dan berkembang? Kebenaran firman. Itu ya. Cara pandangnya, jadi cara pandang Tuhan tuh memang enggak seperti cara pandang dunia. Nah itu yang kita nggak bisa temukan rahasianya itu tanpa percaya dan masuk into dalam pemikiran. Nggak bisa. Jadi manusia juga berpikir bahwa kok ikut Tuhan itu berarti harus sengsara, kere, nggak boleh kaya. No. Oke. Tadi kan berkat ya. Cuman kan dalam konteksnya kalau kita lihat juga Yesus menderita, dia disalib gitu kan. Karena ini ada dualisme nih pastor nih. Ibaratnya orang kan bilang orang Kristen harus diberkati. Ada di satu sisi, wah ketika kita menderita harus menyalibkan kedagingannya kayak gitu kan. Apalagi kan Yesus tuh menunjukkan bahwa dia menderita, dia disalib, dia ditikung, dia dikhianati kan, itu menggambarkan bagaimana dia melakukan itu semua kan. Nah itu gimana kita sebagai pengikut dia melihat konteks itu? Apakah memang kita dituntut juga untuk menderita sama seperti dia kayak gitu kan di era sekarang ini? Menderitanya apa dulu? Alkitab berkata dia terkutuk supaya kita merdeka. Dia jadi sakit supaya kita sembuh. Dia jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kalau kita harus melakukan yang Yesus lakukan, berarti kita bisa dong menyelamatkan diri kita sendiri. Nyatanya dia melakukan yang kita tidak bisa lakukan. Tapi Yesus pun mengajarkan, kalau kamu sekarang belajar mengasihi aku, kamu gak anti penderitaan. Karena kamu meneladani aku. Karena Yesus gak mau kita kaya, kita berhasil, kita sembuh, tapi semua yang kita miliki di dunia kehilangan nilai kekekalan. Tapi dia mau
untuk kita mendapatkan nilai kekekalan, menikmati kekekalan yang sejati. Tapi dia berjanji, selama kamu ada di bumi, kamu gak perlu takut. Sebelum kamu meminta, maka Bapakku di sorga menyediakannya. Yesus menderita, tapi saya gak pernah baca Yesus miskin. Pelayanannya ditopang oleh banyak orang. Gaya hidup Yesus itu pilihan dan hikmat. Itu yang dia ajarkan. Teknologi berkembang, keadaan zaman berkembang. Diberkati salah? Sama sekali tidak. Tapi bagaimana kamu memilih gaya hidup yang kamu hidupi, itu hikmat. Itu bukan bicara boleh atau tidak boleh. Tapi semakin seseorang dewasa, orang dewasa akan mulai mengetahui yang mana yang diperlukan, yang mana yang tidak diperlukan. Apa yang berfaedah, apa yang tidak berfaedah. Dan ukuran masing-masing orang tidak bisa disamakan. Contoh, kalau kita mau mengukur kaya atau miskin dengan materi, orang bisa nyetir Kijang Innova. Buat orang bilang itu mobil mewah. Buat sebagian orang itu biasa. Kalau kita mencoba menyenangkan standar orang, nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Right? Jadi Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita memiliki hidup dengan yang Tuhan sudah percayakan, syukuri. Seringkali kita kan mencibir apa yang kita nggak punya. Kita menilai entah baik atau tidak baik yang orang lain punya, bukan yang kita punya. Firman pun mengajarkan bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Tapi semua orang dikasih kesempatan. Setia dengan perkara kecil, kamu dipercaya perkara yang lebih besar. Meskipun perkara kecil masing-masing orang itu berbeda. Wow, ini sangat menarik ya. Jadi kalau kita bayangkan penyaliban Yesus ini sebenarnya benar-benar penuh makna dan penuh syarat akan pengertian yang dalam ya, Pastor. Betul, sangat. Yesus naik ke kayu salib, dia menggenapi nubuatan tentang domba Paskah, korban sempurna untuk penghapusan dosa manusia. Kenapa Yesus sebelum dia naik ke kayu salib, ada satu kejadian yang terjadi. Imam besar mengoyakkan pakaiannya. Menurut hukum yang ada di Taurat, seorang imam besar tidak bisa mengoyakkan pakaiannya sendiri. Itu dianggap sebuah kekejian, kenajisan. Seorang imam besar yang mengoyakkan pakaiannya, sebetulnya dia sedang mencabut atau mencopot keimamannya. Apa yang sedang terjadi? Keimaman itu geser dan pindah. Di mata orang yang hidup ada imam besar waktu itu di bait suci. Padahal yang mereka salibkan adalah sang imam besar agung. Jadi salib itu adalah penggenapan. Salib adalah penggenapan seperti apa yang Tuhan rencanakan. Tapi salib juga bicara tentang pengharapan. Bukan hanya penggenapan, tapi salib adalah pengharapan. Pengharapan apa? Sama seperti Yesus Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Roh Kudusnya, rohnya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama diberikan kepada kita. Supaya kita bisa ngapain? Melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Supaya waktu Yesus dipermuliakan, kita pun dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini menarik ya, tentang tadi salib, kematian Tuhan Yesus, kayak gitu kan. Dalam konteks kita juga kan nanti akan mengingat momentum Paskah ya, kayak gitu kan. Nah, kita sebagai seorang Kristen gitu kan di era modern sekarang gitu kan, bagaimana kita merelevansikan itu dengan kondisi kita sekarang gitu kan? Apakah banyak mungkin di sekitar kita mulai meragukan tentang kebangkitan dan lain-lain kayak gitu. Banyak orang semakin kemajuan dengan teknologi. Nah, gimana kita sebagai seorang Kristen menyikapi hal itu tersebut untuk kayak kita juga mengingat momentum Paskah ini bukan sekedar kita lewati saja setiap tahun, tapi itu sebagai refleksi kita juga untuk mati dari segala dosa kita bangkit untuk hidup yang baru. Pertanyaan saya, apakah kita hanya tahu Yesus atau kita mengalami Yesus? Beda. Karena orang yang tidak pernah mengalami sesuatu akan terus meragukan hal tersebut. Ada orang bisa bilang makanan soto kambing di restoran A itu enak sekali. Mau 10.000 orang bilang itu enak, tapi kalau belum pernah makan, ya tahu karena dengar. Tapi dia makan soto kambing yang lain akan berasa
kayaknya yang saya makan lebih enak dari yang kamu ngomong. Kenapa banyak orang menjadi ragu seringkali? Karena belum pernah mengalami. Makanya yang Yesus perkenalkan adalah relasi dan hubungan. Bukan sekedar pengetahuan. Yep. Iman orang percaya itu unik. Kenapa? Kita yang hidup sekarang, kita tidak melihat Yesus secara fisik. Yeah. Kita tidak ada di lokasi, situasi, peristiwa waktu Yesus disalibkan. Tapi kita percaya. Loh kok bisa percaya? Padahal nggak lihat, nggak dengar, nggak sentuh tubuh Yesus, nggak lihat salibnya secara fisik, iman. Yeah. Ada orang yang percaya karena memang lahir di keluarga Kristen. Ada orang yang percaya karena baca buku sejarah. Yep. Tapi berbeda jika seseorang berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang saya mau sampaikan, setiap orang sampai hari ini dan sampai Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua, punya kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wow. Yep. Bagaimana caranya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus? Rendahkan hatimu. Karena itu yang paling susah. Buktinya banyak orang yang ada pada peristiwa tersebut nggak jadi percaya juga. Lihat aja nggak bisa percaya. Yep. Mengalami dalam arti setiap kita ketika kita berbagi punya masalah atau pergumulan, disitulah mungkin di titik-titik itulah akhirnya kita mempunyai relationship sama Yesus ya. Ya, membuka hati. Intinya itu. Orang yang ada pada zaman itu melihat secara langsung, tapi tetap nggak percaya. Yep. Kenapa? Karena mereka tidak membuka hati. Di tengah-tengah zaman teknologi semakin melaju, informasi semakin mudah didapatkan, tapi kunci untuk melihat, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus bawa, intinya cuma satu. Rendahkan hatimu dan percaya. Gak bisa percaya kalau gak merendahkan hati. Yep. Gak bisa percaya kalau gak mau meninggalkan cara berpikir sendiri. Gak mungkin percaya kalau gak mau meninggalkan opini sendiri. Sebab percaya itu aktif dan tidak pasif. Makanya Yesus berkata, muridku dikenal oleh karena buahnya. Percaya bukan hanya di dalam perkataan. Percaya adalah di dalam perbuatan. Nah, kalau Pastor melihat dengan sekarang yang sedang terjadi, baik di Indonesia, di dunia, bagaimana kita harus memaknai Paskah? Mungkin ini adalah momentum yang baik untuk kita merefleksikan diri atau kita memandang seperti apa yang mungkin kayak udah mulai agak bergeser atau seperti apa. Yang terpenting itu seperti apa maknanya Paskah ini? Kejarlah upahmu. Kenali apa yang tersedia buat saudara dan saya. Karena sampai hari ini kuasa salib Yesus masih terdengar di seluruh jagat raya. Kita semua ada hari ini. Adanya bukan karena dunia masih ada loh. Karena banyak orang masih tinggal di planet bumi tapi nggak percaya. Yeah. Bedanya kita yang percaya apa? Ada satu pengharapan yang menanti di depan. Itu yang saya katakan upah. Bagaimana kita harus hidup? Kejar upahmu. Orang bilang semuanya mendengungkan akhir zaman. Perang dunia ke-1 dibilang akhir zaman. Perang dunia kedua akhir zaman. Pertama orang harus tahu akhir zaman itu kapan? Semenjak Yesus terangkat ke sorga dan nanti dia datang kembali. Detik Yesus terangkat ke sorga, akhir zaman sudah dimulai. Menjelang dia akan datang kembali karena janjinya jelas. Ya. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu yang para malaikat katakan kepada murid-murid yang menyaksikan Yesus terangkat. Jadi kita sudah ada di akhir zaman. Nah, orang yang sungguh-sungguh mengerti apa yang Yesus lakukan di kayu salib, yang kita pusingkan bukan kapan Tuhan datang. Yep. Tapi bagaimana kitanya? Nggak masalah. Tapi bagaimana kamu hidup? Yes. Karena mau mati, Mau apa? mau nanti Yesus turun, kamu ditranslasi. Iya. Pertanyaannya, apakah kamu sudah menghidupi kehidupan dengan hak istimewa yang tersedia buat kamu karena kamu adalah milik Kristus. Jadi orang yang sungguh-sungguh menantikan Yesus Kristus dan mengasihi Yesus Kristus, hidup ini bukan nunggu mati. Hidup itu kerja giat, memberi yang terbaik, berbuah, berhasil. Karena dengan demikian baru nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga berantakan, kerjaan berantakan,
Siapa yang dipermuliakan? Ya bukan Yesus, setan. Ya. Oh, itu ya orang Kristen gitu. Ya toh? Ya. Biasanya orang Kristen sendiri membuat alasan bahwa Yesus anti kaya. Enggak. Belum kaya, bersyukur. Ya. Tuhan nggak terancam dengan kekayaan. Ya. Betapa menyedihkannya kalau Sang Pencipta langit bumi harus terancam dengan kekayaan. Dia nggak terancam. Langit dan bumi miliknya dia. Tapi sekali lagi, dia keberatan. Kalau kita punya semua yang dunia bisa tawarkan, tapi kita kehilangan makna dari kekekalan. Itu ya. Wow. Tapi kalau kita dapat kekekalan, Tapi diberkati juga. Wah, emang melayani nggak butuh uang. ya. Ya. Jadi berkat nggak butuh uang. Ya. Semakin Tuhan mempercayakan dengan posisi, jabatan, you can be a good influence. Tapi kalau kamu nggak dewasa seperti Kristus, kamu bisa berakhir di neraka karena jabatan dan posisi. Ya. Dan Tuhan nggak mau. Jadi yang dikejar bukan itu. Nah, saya selalu berkata, saya setuju kita nggak ngikut Injil kemakmuran. Tapi kerajaan surga makmur loh. Ya. Nggak ada kerajaan yang nggak makmur. Bedanya apa? Kalau orang mau Injil kemakmuran, mau makmurnya, nggak mau rajanya. Tapi kalau Injil kerajaan, dapat rajanya, dapat makmurnya. Tapi kalau nggak makmur seperti yang diharapkan, nggak tersinggung. Kenapa? Karena buat dia yang paling berharga bukan makmurnya, tapi rajanya. Semua agama atau mungkin mengajarkan tentang kebaikan, berbuat baiklah, melakukan perbuatan-perbuatan baik, biar nanti. Tapi kenapa mungkin Yesus atau misalnya Bible menggaransi bahwa hanya Yesus jalan keselamatan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal secara Kristen. Karena dia bukan jalan kebaikan dan kehidupan, dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Saya selalu berkata, sebelum Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, apakah mereka tahu yang baik itu apa? Tidak. Nggak tahu. Ya. Begitu taunya apa? Benar. Benar. Kita sekarang ngukurnya semuanya baik, Baik. dan tidak baik. Kalau Tuhan baik, apa yang saya mau? Kasih dong. Kalau Tuhan baik, kenapa ada perang? Kalau Tuhan baik, kenapa ada sakit? Sekali lagi, kenapa ada perang? Kenapa ada sakit? Karena manusia berdosa, bukan salah Tuhan. Ya. Kebenaran belum tentu kedengaran baik. Kebenaran belum tentu kelihatan baik. Yang kelihatan dan kedengaran baik belum tentu benar. Benar. Dan tidak ada kebenaran di luar Yesus Kristus Tuhan. Apakah ada yang baik dari kita semua yang sudah menjadi pengikut Kristus? Enggak. Pada mulanya kita juga orang yang nggak percaya. Ya. Tapi kita yang sudah mengalami dulu. Yang kita beritakan adalah kebenaran. Suka nggak suka, tetap kebenaran. Yesus ditinggal sama murid-murid. Ya. Kenapa dia nggak terusik? Karena yang dia bawa bukan sekedar kebaikan. Yang dia bawa adalah kebenaran. Dan karena dunia ini menentang kebenaran, sudah otomatis pasti dibenci. Sudah otomatis ada yang nggak setuju. Sudah otomatis ada yang nggak suka. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Jadi itu yang saya bisa sampaikan kepada setiap orang percaya. Yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran. Now, karena kebenaran nggak perlu dibela. Karena kebenaran ya tetap benar. Jadi kalau ada orang yang bertanya, ya itu menurut kamu itu kebenaran. Menurut orang lain ada kebenarannya. Fair, sah. Tapi kebenaran nggak tergantung opini. Makanya karena dia hidup. Sampai hari ini dia masih berkata-kata. Dia masih mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Kenapa? Karena dia bukan teori. Ya. Pesan saya adalah, buka hatimu. Dan izinkan sang kebenaran menyingkapkan dirinya sendiri. Closing. Udah dapet sih. Ya karena waktu Mas Tori, Udah nanti kita dapet akan sih, ada Pastor. Q&A dari tim kita satu lagi. Ya. Mungkin berdoa kali Pastor ya buat mereka-mereka yang mungkin di momen Paskah ini ya, bagi mungkin mereka yang masih meragukan tentang Yesus, yang secara pribadi mungkin mereka punya beban masalah gitu, agar mereka membuka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya mereka ya Pastor ya. Boleh ke Yes. kamera sini? Yang pertama yang saya mau katakan, engkau sudah dikasihi. Meskipun kamu belum tahu. Dan karena kamu sudah dikasihi, apa yang pernah terjadi di masa lampaumu, itu sudah dibayar lunas. Tapi yang dibayar lunas bukan hanya masa lampaumu. Orang hanya berpusing dengan
dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa masa depan. Saya punya berita yang lebih baik. Masa depan yang gilang gemilang sudah dibayar buat kamu. Ada rencana rancangan Tuhan yang indah. Kalau kamu lagi buntu nggak tahu kenapa kamu diciptakan, untuk apa kamu hidup, Yesus tahu. Dan dia sudah menulis hari-harimu di dalam bukunya. Kalau kamu berjumpa dengan penciptamu, maka mulai dari saat ini, masih hidup di bumi ini, kamu bisa alami kebaikan, kebesaran, kedaulatannya dalam kehidupanmu. Mengerti bahwa salib Kristus adalah bukti bahwa kita dikasihi. Dan bukan hanya sekali kita dikasihi, kita masih dikasihi, kita selalu dikasihi. Kasih Tuhan buat kita tidak perlu diragukan. Tapi kasih kita kepada Tuhan, itu yang harus dipertanyakan. Makanya lebih berharga mengasihi daripada dikasihi. Orang percaya di dalam Yesus Kristus, arah hidupnya berubah. Karena sekarang kita belajar mengasihi. Tapi kita gak bisa mengasihi kalau kita gak mau merelakan diri kita sendiri. Sebab yang mengasihi, kenapa Yesus rela mati? Kematian begitu mengerikan. Karena yang prioritas buat dia adalah kita yang dikasihi. Dan setiap orang percaya yang belajar mengasihi, waktu kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, maka Tuhan dan orang lain jadi lebih penting daripada kita. Dan itu sejatinya memerdekakan. Waktu kamu gak perlu pusing dengan dirimu sendiri, tapi kamu izinkan Bapamu yang baik memelihara hidupmu. Tapi waktu kamu percaya Yesus, kamu bukan hidup untuk dirimu lagi. Kamu hidup buat Dia. Kamu hidup untuk orang lain. Orang dunia merasa itu kekonyolan dan kebodohan. Tapi di dalam Kristus itu adalah kemerdekaan. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa semua yang menyaksikan, yang mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan. Aku berdoa biar mereka rasakan jamahan kasih-Mu saat ini juga. Tuhan, sentuh setiap hati. Kami percaya kasih-Mu itu mampu menaklukkan setiap ketakutan, keraguan yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Hari ini aku berdoa, jamah setiap yang mendengar dan menyaksikan, biar mereka merasakan, mengecap dan melihat betapa Tuhan itu baik. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah mati dan Engkau bangkit. Maka kami bisa bangkit dan tidak harus mati kekal. Terima kasih, Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang telah memilih kami. Untuk apa yang Engkau sudah, sedang, dan akan terus kerjakan bagi mereka yang percaya. Kami katakan terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu. Di dalam dan melalui kehidupan setiap kami. Seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, buat kalian semuanya mungkin yang punya masalah, kalian lagi bergumul tentang berbagai hal, kalian bisa langsung menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Ini adalah layanan doa atau konseling dari Cahaya Bagi Negeri. Kalian langsung bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Atau kalian tadi juga nih yang lagi didoain, ngerasa kayak tadi Pastor Michael berdoa buat kalian. Kalian juga boleh sharing, bercerita di bawah ini. Mungkin pengalaman kalian pertama kali untuk mengalami Yesus ya. Yes. Karena tadi ketika kalian membuka hati kalian benar-benar tertuju sama Yesus, ceritain aja di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, thank you so much Pastor atas waktunya. Pastor. Terima kasih, ini momentum banget ya. Kita dapat schedule waktunya untuk kita tayangin di episode Pasca. Kita sekali lagi mengucapkan terima kasih. God bless you. Thank you, Pastor.